Bab 1695, 3 jiwa, 7 fragmen. Saya sendiri tidak melihat pertempuran itu, semuanya dari ingatan adik perempuanku. Lian Daofei sangat kuat, dia sendirian bertarung melawan 4 jenderal dan banyak murid 7 Dao Sekte. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia melukai mereka semua dengan serius. Pada saat itulah adik perempuanku dan beberapa selir memberontak dan menyerang bersama Lian Daofei. Tepat pada saat yang paling kacau, Lian Daofei terbang melewati semua orang dan pergi menuju tempat 7 warna sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Hal ini memaksa 7 warna untuk keluar dan melawannya. Pertempuran itu sangat sengit. Seven Colored sudah terluka, jadi dia bukan tandingannya. Dia memanggil Dao Surgawi yang disimpan di dunia gua dan menggunakan kemampuan melahapnya untuk menghadapi Lian Daofei. Pada akhirnya, Lian Daofei terluka parah dan dimakan oleh Dao Surgawi, meninggalkan keberadaannya tidak diketahui. Namun, karena tubuh surgawi abadinya, dia tidak bisa mati, jadi dia seharusnya masih berada di dunia gua ini. Namun, Dao Surgawi juga terluka parah dan meninggal. Tetesan darahnya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke seluruh dunia dan akhirnya hilang. Namun, fakta bahwa kehidupan terus dilahirkan di dunia gua ini berarti Dao Surgawi tidak mati. Tubuh 7 warna runtuh dan terbagi menjadi 3 jiwa utama. Salah satunya berisi semua mantra dan mantra Dao miliknya, menjadi dia yang berada di luar kapal ini sekarang. Yang lain berisi pemahaman dan esensinya. Ia lolos setelah pertempuran besar dan ada di dalam alam batin. Jiwa terakhir berisi semua ingatan 7 warna, termasuk cara memanggil Dao Surgawi dan di mana dia menyembunyikan rahasia yang dia peroleh dari fragmen itu. Jiwa terakhir ini tidak memiliki esensi atau mantra, dan bahkan sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia mungkin seorang kultivator, dia mungkin manusia fana, dia mungkin binatang buas, selama siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin dia telah lupa siapa dirinya, ingatannya masih tertidur. Jiwa yang mewarisi semua mantra adalah 7 warna Daois di luar. Dialah yang paling berkuasa, dan dia telah memaksa beberapa selir bekerja untuknya. Dia bahkan membawa anak pelayan sidik jari Lian Daofei untuk bekerja di bawahnya sebelum menetap di alam luar. Dia telah mencari jiwa ketiga selama bertahun-tahun. Dia secara bertahap mendapatkan keinginannya sendiri. Begitu dia menemukan jiwa ketiga dan melahapnya lalu melahap jiwa kedua yang mewarisi esensi, dia akan menjadi 7 warna yang baru. Demikian pula, jiwa kedua di alam batin juga mencari jiwa ketiga. Siapapun di antara mereka yang memperoleh jiwa ketiga terlebih dahulu akan menjadi penanggung jawab. Karena jiwa ketiga berisi kenangan, mustahil bagi mereka untuk saling melahap dan menyatu tanpanya. Itu sebabnya Taois 7 warna dan jiwa kedua masih belum bisa saling melahap. Bukan hanya mereka, tapi bahkan pecahan lain yang tersebar saat 7 warna tersebar juga tidak bisa melahap satu sama lain. Saat 7 warna mati, selain 3 jiwa utama, ada 7 pecahan. Ketujuh fragmen ini mengubah identitas melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jiwa mereka adalah milik 7 warna. Taois 7 warna dan jiwa kedua sepenuhnya mengabaikan mereka. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak dapat dimakan, jadi mereka membiarkannya mengolahnya sendiri. Begitu mereka menemukan jiwa ketiga dan melahap jiwa lainnya, 7 bagian yang tersisa akan kembali kepada mereka dan membentuk penguasa surgawi 7 warna yang lengkap.
Inilah seluruh rahasia dunia gua ini. Gelombang besar terjadi di hati Wang Lin. Sebelumnya, Wang Lin bisa tetap tenang ketika wanita ini berbicara tentang masalah benua astral abadi. Tetapi setelah mendengar semuanya, dia mulai menarik napas dalam-dalam. Dia mundur beberapa langkah dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia akhirnya tahu apa yang ketiga. Dia akhirnya tahu bahwa Taois 7 warna berbeda dari patung yang dia peroleh. Dia akhirnya tahu apa maksud wanita berbaju perak di ruang penyimpanannya ketika dia mengatakan dia belum membuka pintu. Pintu itu kemungkinan besar adalah pintu menuju gua. Bukan karena seseorang yang membuka pintu, tapi wanita di depannya telah memberitahu orang gila itu cara membuka pintu. Mungkin ada beberapa hal lain yang tidak cocok, tetapi Wang Lin sendiri belum melihatnya. Jadi dia hanya bisa membuat gambarnya sendiri berdasarkan apa yang dikatakan wanita itu. Mungkin faktanya mungkin sedikit berbeda, tapi kemungkinan besar inilah kebenaran dari apa yang telah terjadi. 3 jiwa, 7 pecahan, jadi ternyata ada 3 jiwa dan 7 pecahan. Penguasa mengatakan bahwa hantu tua Zan seharusnya sudah mati ketika mereka bertemu di Laut Awan. Keterkejutan penguasa sepertinya tidak palsu. Bahkan dia tidak tahu, juga, di alam 7 warna di kehampaan cemerlang, ketika aku pergi untuk menyelamatkan King Sui, Taois 7 warna muncul. Dia sepertinya mengagumi hantu tua Zan. Dia mengatakan bahwa hantu tua Zan berbeda, mungkinkah hantu tua Zan adalah jiwa kedua? Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk menghadapi 7 Daois berwarna. Atau bisa dikatakan ada jiwa lain di dalam hantu tua Zan, dan itu adalah jiwa kedua. Pasti seperti ini. Perang antara alam dalam dan luar berlanjut karena hantu tua Zan dan 7 Daois berwarna. Mereka berusaha menemukan jiwa ketiga di bawah pembantaian tanpa akhir. Lalu siapakah jiwa ketiga? Pikiran Wang Lin bergetar. Berita ini membuka semua kabut di benaknya dan memungkinkan dia melihat kebenaran. Ada juga 7 fragmen. Kembali ke alam 7 warna di kehampaan cemerlang, aku memperhatikan bahwa Taois 7 warna memandang King Sui seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Saya merasa aneh pada saat itu, tetapi saya tidak dapat memperoleh jawabannya. Namun, kini jawabannya tampak jelas. Saudara senior King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen penguasa surgawi 7 warna. Pantas saja hidupnya sengsara, tak heran ia bisa mendapatkan esensi pembantaian, pantas saja ia begitu kuat begitu memasuki langkah ketiga. Di antara ketujuh, satu-satunya yang aku tahu adalah King Sui. Adapun 6 lainnya, siapa mereka? Saya, apakah saya? Wang Lin, satu juga. Wang Lin diam-diam merenung dan rasa dingin muncul di matanya. Tujuanku adalah membunuh 7 warna, hanya dengan membunuhnya aku bisa menghilangkan kebencianku padanya. Tujuan kami sama, yaitu kemenangan bagi kami berdua. Saya dapat meminta guru untuk menyambut Anda di benua astral abadi untuk mengurangi hukumannya. Saya tidak ingin 7 Dao Sekte. Setelah 7 warna mati, semuanya menjadi milikmu. Adapun orang lain di dunia gua, mereka tidak bisa pergi dari sini. Mereka tidak dapat bertahan dari hukuman pergi. Bahkan guruku pun tidak bisa membantu dalam hal ini. Namun, saya masih punya metode lain. Meskipun mereka tidak bisa memasuki benua astral abadi secara normal, mereka masih bisa bereinkarnasi di sana. Dengan menggunakan metode reinkarnasi, jiwa mereka dapat mengikuti Anda ke benua astral abadi,
dan begitu ingatan mereka terbangun, Anda dapat menemukannya. Ini adalah metode terbaik yang dapat saya pikirkan. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Dia menatap wanita itu sambil merenung. Bahkan jika kita bekerja sama, dengan kekuatan Daois 7 warna dan hantu tua San, kita bukanlah tandingannya. Bagaimana kita membunuh mereka? Mendengar perkataan Wang Lin, wanita itu tertawa. Harus dikatakan bahwa wanita itu sangat cantik. Saat dia tertawa, dia seperti bunga yang mekar dan akan membuat jantung berdebar kencang. Aku punya 2 metode untuk membunuh 7 warna. Karena banyaknya segel di gua dan kehancuran yang tertinggal di gua selama perang besar, saya tidak bisa datang sendiri. Aku hanya bisa meminjam tubuh adik perempuanku dan mengumpulkan sedikit jiwa asalku di sini. Namun, jika Anda dapat memikat Taois 7 warna atau jiwa kedua ke inti gua, di mana pintu gua berada, maka saya dapat mengumpulkan lebih banyak jiwa asal saya. Lalu aku bisa membunuh mereka dengan kekuatanku sendiri. Itu adalah metode pertama. Cara ini belum sempurna, tapi saya masih punya cara kedua. Kuncinya adalah jiwa ketiga. Saya akan mengajari Anda mantra, dan jika Anda dapat menemukan jiwa ketiga, Anda dapat menggunakan mantra ini untuk melahapnya dan menghapus keberadaannya sepenuhnya. Sejak saat itu, kamu akan menjadi jiwa ketiga. Saya akan membantu Anda melahap 7 warna Daois dan jiwa kedua. Anda akan menyerap 7 fragmen yang tersisa, dan mulai saat itu, Anda akan menjadi 7 warna. Adikku dan aku bisa tinggal bersamamu. Dia bisa menjadi selirmu dan aku bisa menjadi partner daomu. Kemudian semuanya akan kembali ke lintasan semula. Jika kamu memiliki wanita lain, mereka juga bisa menjadi selirmu. Bahkan di benua astral abadi, jika Anda menyukai kultivator wanita manapun, saya dapat menangkapnya untuk Anda dan kita dapat berkultivasi bersama. 7 warna memang seperti itu saat itu, saya membantunya menangkap banyak kultivator wanita. Selain adik perempuan saya membantunya menemukan sebagian besar dari 8 selirnya. Dengan bantuan guru saya, begitu kita berpasangan dalam kultivasi, jiwa kita akan menyatu dan tingkat kultivasi kita akan meningkat. Dengan harta yang Anda peroleh dari fragmen dari domain emas abadi, kita dapat memiliki kebebasan memerintah di benua astral abadi. Ini jauh lebih baik daripada terjebak di dunia gua belaka. Wanita itu tersenyum dan kata-katanya perlahan mengarah ke Wang Lin. Wang Lin menenangkan hatinya dan memandang wanita itu. Entah kenapa, dia memikirkan sesuatu yang dia temui di masa lalu. Hal itu telah meninggalkan perasaan mendalam pada Wang Lin. Meski sudah lebih dari 1000 tahun, dia tetap tidak bisa melupakannya. Di negeri roh iblis, Wang Lin telah bertemu dengan putri penguasa, leluhur suci klan Tato. Dia sangat menderita, matanya dicungkil, dan seluruh tubuhnya tertekan di dalam gua King Lin. Kebenciannya sangat besar. Kebencian wanita ini terhadap King Lin sangat mirip dengan wanita sebelumnya. Kata-kata wanita itu sangat menyedihkan, dan Wang Lin hampir mempercayainya. Namun, dia akhirnya mendengar apa yang terjadi secara pribadi dari King Lin, dan itu membuatnya bingung. Dia tidak tahu siapa yang benar dalam hal ini. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana kita menghindari kejaran Daois 7 warna di luar. Saat Wang Lin mendengar kata-katanya, dia mencibir dalam hatinya. Namun, dia licik dan tidak akan langsung menolaknya. Bagaimanapun,
Kerja sama awal mereka dalam membunuh 7 warna menguntungkan semua orang. Masalah ini tidak sulit. Setelah kita bertukar sumpah darah bahwa kita akan bekerja sama, maka aku akan memanipulasi kapal ini untuk mengirimmu keluar dengan aman. Wanita itu tersenyum. Sumpah darah. Mata Wang Lin menyipit dan dia tiba-tiba mengerti. Dia menuntunnya ke sini dan mengucapkan kata-kata itu, jelas ada makna yang lebih dalam. Masalah ini tidak mendesak, di mana altar yang kamu bicarakan saat itu. Bab 1696, Tamu menjadi tuan rumah. Ketika Fan Sanmeng mendengar kata-kata Wang Lin, matanya bersinar. Dia tersenyum, tetapi saat dia hendak berbicara, kapalnya bergetar hebat. Getaran ini datang dari luar seperti angin kencang. Hal ini menyebabkan kapal bergetar, dan suara gemuruh keras bergema di dalam. Kapal itu terdorong mundur beberapa ratus kilometer. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Fan Sanmeng berubah, dan dia melihat keluar kapal. Wang Lin melompat dan melayang 3 inci dari geladak saat dia hanyut bersama perahu. Matanya bersinar saat dia melihat keluar. Di luar kapal iblis jiwa, Taois 7 warna terus melambaikan tangannya, dan setiap gelombang menciptakan angin dalam jumlah besar. Angin bertabrakan dengan pelindung di sekitar kapal, menyebabkan kapal itu runtuh lapis demi lapis. Segera, sebagian kecil hilang. Tidak apa-apa, dia tidak bisa membuka kapal jiwa iblis tanpa waktu beberapa hari. Fan Sanmeng mendengus dingin saat dia menarik pandangannya dari luar. Dia memandang Wang Lin dan mulai berbicara lagi. Altar yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang diperoleh adik perempuanku secara tidak sengaja. Saya mengandung kekuatan yang kuno di dalam, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya dengan kultivasinya, dan tidak perlu menghancurkannya. Namun, ini berbeda bagi Anda. Jika Anda dapat menghancurkan perlindungan altar dan mendapatkan warisannya, tingkat kultivasi Anda akan meningkat pesat. Altar ini berada di bagian terdalam kapal jiwa iblis. Apakah kamu pergi sekarang? Namun, Anda hanya punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, aku bisa mengendalikan kapal iblis jiwa dan melarikan diri dari 7 warna Daois, tapi paling lama hanya 3 hari. 3 hari, tidak cukup. Wang Lin mengerutkan kening, dan pada saat ini, kapal berguncang sekali lagi. Tampaknya Taois 7 warna mulai menyerang dengan mantra yang lebih kuat, dan kapal itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Wang Lin tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat dia perlahan berkata, tidak perlu terburu-buru dengan sumpah darah. Saya sangat tertarik dengan kapal iblis jiwa Anda. 3 hari sudah cukup bagi saya untuk mempelajarinya. Anda ingin mempelajari batasan di kapal ini. Fan Sanmeng terkejut. Entah itu dia atau saudara perempuannya, mereka tidak mengetahui bakat Wang Lin dalam membatasi. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, dia berbicara. Kapal iblis jiwa ini adalah harta karun sekte jiwa agungku. Meskipun bukan peringkat teratas, itu masih merupakan harta karun peringkat menengah. Lupakan kamu, bahkan aku belum sepenuhnya memahaminya. Rekan penggarap Wang, saya sarankan Anda menggunakan 3 hari ini untuk mencoba altar. Jika Anda dapat menyerap kekuatan di dalam, tingkat kultivasi Anda pasti akan meningkat. Kata-kata Fan Sanmeng lembut, tetapi maksudnya jelas. Dia tidak berpikir Wang Lin memenuhi syarat untuk mempelajari kapal ini dan bahkan menganggap kata-kata Wang Lin sangat tidak masuk akal.
Anak ini hanyalah seorang pembudidaya semut di dunia gua, namun dia ingin mempelajari harta karun dari sekte jiwa agungku. Ini sungguh konyol. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Oh, mungkinkah rekan penggarap takut saya akan mengambil alih kapal setelah saya memahami batasannya? Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia melihat ke arah Fan Sanmeng. Wang Lin sangat menyadari apa yang dia pikirkan. Dalam hidupnya, dia mampu melihat dengan jelas semua orang selain yang maha melihat. Kedua saudara perempuan itu jelas tahu bahwa Taois 7 warna pada akhirnya akan mengejar mereka. Setelah menunda sebentar untuk menunggu Taois 7 warna menyusul, mereka menggunakannya untuk memikat Wang Lin ke kapal iblis jiwa ini. Kapal ini adalah ancaman tersembunyi, dan Taois 7 warna adalah ancaman terbuka. Meskipun mereka tidak mengancamnya di permukaan, ini lebih efektif daripada ancaman apapun. Dalam situasi ini, sepertinya Wang Lin hanya bisa mendengarkan saran mereka dan bertukar sumpah darah. Rasanya tidak ada jalan keluar lain dari situasi ini. Akibatnya, Wang Lin akan berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif, dengan pihak lain yang mengambil inisiatif. Sebenarnya, seperti yang dipikirkan Wang Lin, kedua saudara perempuan ini memang punya rencana seperti itu. Mungkin jika ada orang selain Wang Lin, mereka hanya bisa mendengarkan untuk menghindari bahaya untuk saat ini. Namun, dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia tidak akan mudah mempercayai kata-kata mereka. Dia masih suka mengambil tindakan sendiri, menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Pada saat ini, kapal jiwa iblis sedang dikendalikan oleh para suster. Bahkan jika Wang Lin pergi ke altar, semuanya akan berada di bawah kendali mereka. Sedikit melebih-lebihkannya, Wang Lin tidak merasakan rasa aman saat berada di harta orang lain. Juga, bagaimana Wang Lin bisa menyerah begitu saja? Dia sangat licik dan kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Jika dia benar-benar bisa memahami kapal iblis jiwa dan mengendalikannya, masalah 7 warna Daois tidak hanya akan terselesaikan, tapi dia juga akan lolos dari jebakan yang dibuat oleh para suster. Ekspresi Fan Sanmeng menegang sejenak, tapi segera kembali normal. Dia mengungkapkan senyuman dan berbicara dengan lembut. Rekan kultivator Wang itu lucu. Karena Anda yakin, Anda bisa mempelajari kapal ini. Si kecil ini akan menunggu di samping. Meskipun dia mengatakan ini, dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak percaya Wang Lin memenuhi syarat. Rekan penggarap tampaknya sedikit tidak senang, tetapi Anda dapat bersantai. Bahkan jika saya memahami semua batasan dan mengambil kendali, saya tidak akan menaatinya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Wang Lin berbicara perlahan sambil mempertahankan senyuman yang bukan senyuman. Fan Sanmeng dengan tenang menatap Wang Lin dan tersenyum. Rekan kultivator, apakah begitu percaya diri? Tidak apa-apa juga. Jika Anda begitu yakin dalam memahami batasan kapal ini, maka tidak ada masalah dalam menghadiahkan kapal ini kepada Anda. Namun, jika tidak bisa, jangan buang waktu lagi. Mari kita bertukar sumpah darah dan aku akan mengirimmu ke tempat yang aman. Tidak masalah, biarkan aku melihatnya dulu. Jika saya tidak berhasil, maka saya akan menyerah secara alami. Wang Lin sedang menunggu ini. Dia tampak tenang dan bahkan tidak melihat ke arah Fan Sanmeng. Dia duduk dan perasaan ilahi perlahan-lahan menjangkau dan dia mulai mempelajari geladak. Ada rasa dingin yang tersembunyi di mata Fan Sanmeng. Dia harus mendapatkan sumpah darah Wang Lin.
Dengan itu, dia bisa meminta gurunya membantunya dan menggunakan mantra aneh yang dia yakini bisa mengubah Wang Lin menjadi bonekanya. Dia akan menjadi bagian penting dalam membunuh penguasa surgawi 7 warna. Meskipun dia sangat berhati-hati, saya tidak percaya dia bisa mengendalikan kapal jiwa iblis. Dia mungkin memiliki pemahaman tentang batasan, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seekor semut di dunia gua. Bagaimana semut seperti dia bisa memahami batasan dari benua astral abadi? Masalah ini sungguh konyol. Saya ingin melihat bagaimana dia mencoba mempelajarinya. Setelah dia gagal, jika dia masih tidak mau memberiku darah sumpahnya, aku punya cara lain untuk menghadapinya. Ada rasa dingin yang tersembunyi di mata Fan Sanmeng, tapi dia mengungkapkan senyuman lembut di permukaan saat dia melihat ke arah Wang Lin. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar, bintang dewa kuno di antara alisnya muncul, membentuk pusaran. Bintang iblis dan iblis di mata kiri dan kanannya juga muncul. Kekuatan 3 klan kuno menyatu membentuk satu kekuatan kuno. Bayangan kuno tiba-tiba muncul di sekitar Wang Lin. Bayangan kuno segera menyelimuti Wang Lin dan juga duduk di sana. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bayangan kuno telah diubah ukurannya, yang ada di sekitar Wang Lin sekarang tingginya hanya beberapa ratus kaki. Namun, itu masih tampak seperti bukit kecil dan sepenuhnya melindungi Wang Lin. Adegan ini menyebabkan Fan Sanmeng mengerutkan kening. Orang ini agak terlalu berhati-hati. Hanya dengan kekuatan kuno yang melindungi seluruh tubuhnya barulah Wang Lin menjadi rileks, dan perasaan ilahi dengan tenang meluas ke geladak. Saat kesadaran ilahinya masuk, kekuatan penolakan datang dari geladak, berpura-pura kesadaran ilahinya tidak melangkah lebih jauh. Kekuatan tak kasat mata ini dibentuk oleh pembatasan geladak. Ini memungkinkan Wang Lin untuk melihatnya dari luar tetapi tidak melihat struktur internal geladak. Fan Sanmeng mencibir di dalam hatinya. Kapal pencarian jiwa ini adalah harta karun sekte jiwa agungnya, jadi dia memahaminya dengan baik. Tanpa pemahaman mendalam tentang batasan, kekuatan penolakan saja sudah cukup. Saat dia memikirkan hal ini dalam pikirannya, dia terkejut dan menatap Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya ke dalam bayangan kuno. Puluhan, ratusan, ribuan, dalam sekejap mata, hampir 1 juta sidik jari muncul di hadapannya. Jejak tangan pembatasan ini tumpang tindih dan mengeluarkan aliran hantu. Dalam sekejap, 1 juta sidik jari menyatu menjadi satu dan tangan Wang Lin menyentuh geladak. Pukulan ini menyebabkan geladak bergetar, bahkan seluruh kapal bergetar beberapa kali. Riak menyebar dari tangan Wang Lin dan melewati Fan Sanmeng. Itu tersebar di hampir 30% D. Setelah riak menyebar, D itu berbeda di mata Wang Lin. Seolah-olah tabir yang menutupi sumbernya telah disingkirkan. Kapal ini tidak memiliki dek sama sekali, melainkan dibentuk oleh batasan-batasan yang dipadatkan menjadi satu. Semua pembatasan itu sangat berbeda dan dikemas secara padat. Mereka memancarkan cahaya seperti hantu. Dia melanggar perlindungan pembatasan di dek. Dia tidak hanya sekadar mengetahui beberapa batasan, penguasaannya terhadap batasan sangat tinggi. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan pandangannya ke arah Wang Lin segera berubah. Pantas saja dia begitu percaya diri, tapi lalu bagaimana jika penguasaan batasannya luar biasa? Pembatasan yang ada di dunia gua ini hanyalah sebagian dari pembatasan yang ada di benua astral abadi. Hanya dalam 3 hari yang singkat,
dia tidak akan pernah bisa mengambil kendali penuh. Fan Sanmeng diam-diam merenung dan mencibir. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia menunjuk pada salah satu batasan. Deduksi mulai terlihat di matanya. Ini hanya perimeter kapal ini, tapi mengandung puluhan ribu batasan. Waktu 3 hari memang agak terburu-buru. Bab 1697, Wajah Hantu di Layar. Wang Lin menenangkan dirinya dan sepertinya mengisolasi dirinya dari suara yang datang dari luar. Dia sepertinya membenamkan dirinya pada pembatasan tersebut. Tepat pada saat ini, sepertinya ada angin aneh yang bertiup, menyebabkan layar kapal berkibar. Wajah hantu di layar menampakkan cahaya setan. Wajah hantu ini sepertinya sedang menatap Wang Lin dan sepertinya menunjukkan senyuman samar namun aneh. Seolah-olah benda itu hidup. Wang Lin mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman di hatinya, membuatnya tidak bisa tenang. Dia menatap layar dan menatap layar itu. Sesaat kemudian, Wang Lin perlahan menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkan dirinya dalam batasan. Pembatasan di bawah Wang Lin secara bertahap bersinar dan menyebar keluar. Riak bergema di seluruh dan semakin jauh. Di antara 4 pembatasan besar, saya paling tahu pembatasan pemusnahan. Saya setuju dengan pembatasan hidup dan mati dan batasan waktu. Saya memiliki pengalaman paling sedikit dengan pembatasan jiwa kuno karena saya hanya melihat binatang penyu di tanah jatuh menggunakannya. Namun, banyak batasan di adalah pembatasan jiwa kuno, Wang Lin terus menyimpulkan sambil merenung. Tangan kanannya membentuk segel pembatas. Segel ini adalah miniatur pembatasan jiwa kuno. Raungan samar datang dari dalam dan Wang Lin samar-samar bisa melihat ular piton besar di dalamnya. Piton itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat dan terus mengaum ke arah Wang Lin. Seolah ingin segera keluar dari batasan dan melahap Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Gemuruh-gemuruh di luar terus berlanjut dengan keras, dan cahaya 7 warna yang redup sepertinya menembus penghalang, menyinari geladak. Mata Fan Sanmeng berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Saat dia menatap Wang Lin, keterkejutan dari sebelumnya perlahan mereda. Dia bisa melihat Wang Lin telah memasuki kemacetan, karena dia tidak bergerak selama 3 jam. Bagaimana kapal jiwa iblis ini bisa begitu mudah? Sebelumnya, ketika dia membuka batasan yang melindungi itu sudah menjadi batasnya. Sia-sia saja mencoba mengungkap misteri kapal ini. Wang Lin, Wang Lin, kamu terlalu sombong. Fan Sanmeng tetap tenang dan tidak mengungkapkan rasa jijik di hatinya. Rekan kultivator Wang Lin, sudah 3 jam. Jika kamu pergi ke altar sekarang, mungkin masih ada waktu, kata-kata Feng Sanmeng bergema dengan sedikit kekhawatiran. Wang Lin bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jarinya masih menyentuh batasan dan pengurangan di matanya menjadi lebih cepat. Pembatasan jiwa kuno, dengan jiwa sebagai intinya, gabungkan itu ke dalam batasan sehingga bisa selalu berubah seperti makhluk hidup. Semakin kuat jiwanya, semakin kuat segelnya, pembatasan ini tidak sulit. Pada jam kelima, Wang Lin tiba-tiba menutup matanya dan dengan tajam menunjuk pada batasan tersebut. Pembatasan itu tiba-tiba runtuh dan bayangan ular piton muncul. Namun, sebelum bisa bergerak, Wang Lin meraihnya dan menghancurkannya. Namun, hal itu tidak hilang. Wang Lin membentuk segel dan gas hitam kembali menjadi batasan. Ia terbang kembali ke lokasi aslinya. Ini yang pertama,
Wang Lin membuka matanya dan melihat batasan yang telah dia pelajari dan kendalikan sepenuhnya. Tatapannya tenang dan dia menatap Fan Sanmeng. Jangan terburu-buru, masih ada cukup waktu. Fan Sanmeng mengerutkan kening. Meskipun Wang Lin telah melanggar satu batasan, ini berisi batasan yang tak terbayangkan. Ini hanyalah pinggirannya, masih ada batasan batin. 5 jam untuk memecahkan satu. Pada kecepatan ini, saya khawatir rekan penggarap hanya dapat memecahkan selusin atau lebih dalam 3 hari. Kamu, saat Fan Sanmeng berbicara, suara letupan bergema di sekitar Wang Lin. Dia terkesima saat menyaksikan 9 pembatasan runtuh dengan lambaian tangan Wan Gelin. Semuanya runtuh menjadi gas hitam dan kemudian direformasi kembali menjadi pembatasan yang kembali ke posisi semula. Ini, Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam. Namun, sebelum dia selesai menghirup, matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya lagi dan suara gemuruh bergema. Pembatasan yang membentuk geladak semuanya runtuh. Puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu pembatasan semuanya runtuh menjadi gas hitam, membentuk badai. Setelah beberapa napas pendek, tidak ada batasan yang tersisa dalam jarak beberapa ribu kaki dari Wang Lin. Badai akhirnya terpecah kembali menjadi pembatasan dan kembali ke posisi semula. Kejutan Fan Sanmeng baru saja dimulai. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di hadapan rekan penggarap. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Dia mengangguk. Pemahaman rekan penggarap terhadap pembatasan sungguh luar biasa. Namun, ada puluhan juta batasan di ini, dan rekan penggarap hanya memahami 1% di antaranya. Jarang, tapi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dengan pembatasan pemusnahan di tangannya dan matanya berbinar. Hal ini menyebabkan Fan Sanmeng berhenti berbicara. Wang Lin melambaikan tangannya dan pembatasan annihilation menyebar ke seluruh geladak. Gemuruh menggelegar bergema dan semua pembatasan pemusnahan di ini bergetar dan runtuh. Dari puluhan juta pembatasan di sini, jutaan adalah pembatasan pemusnahan. Mereka semua runtuh dan kapal jiwa iblis bergetar hebat. Pada saat yang sama, pembatasan hidup dan mati dan pembatasan waktu muncul di tangan kanan Wang Lin. Dia menyapu seluruh teks, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, batasan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gas hitam memenuhi udara. Gas hitam memenuhi area tersebut. Bahkan mata 7 warna Daois di luar menyipit dan dia melihat lebih dekat. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang Fan Sanmeng, yang penglihatannya terhalang oleh gas hitam. Dia menatap semua ini dan pikirannya menjadi kosong. 5 jam, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun batasan pada hanya pada lapisan luar, tidak mungkin dapat diselesaikan sepenuhnya hanya dalam waktu 5 jam. Dia juga tidak sekadar menyelesaikannya, dia sepenuhnya mengambil kendali, ini. Gemuruh menggelegar bergema saat semua gas hitam menghilang dan kembali ke batasan. Sekarang lebih dari setengah dari puluhan juta pembatasan di geladak adalah milik Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengangkat tangan kanannya dan 4 batasan melayang di atas telapak tangannya. Keempat batasan ini semuanya berbeda, itu adalah 4 batasan besar. Melanggar batasan di tidaklah sulit bagi Wang Lin, tapi dia ingin mempelajari pembatasan jiwa kuno. Wang Lin menghabiskan 5 jam itu hanya mempelajari satu batasan,
dan memahami batasan itu sama dengan memahami pembatasan jiwa kuno. Bagaimanapun, Wang Lin tidak mengetahui tentang pembatasan jiwa kuno, karena dia telah mempelajari pembatasan jiwa kuno yang dia peroleh dari Tanah Jatuh. Namun meski terlihat lengkap, masih ada cacat. Cacat-cacat itulah yang menghalangi pencerahannya. Namun, pembatasan jiwa kuno di D berbeda, sudah lengkap. Wang Lin saat ini bukan lagi pemuda di gunung pembatasan yang hanya mempelajari pembatasan selama beberapa tahun. Wang Lin saat ini adalah seorang kultivator spirit void tahap pertengahan, dan dengan pemahaman dan pemahamannya tentang batasan, 5 jam sudah cukup untuk melihat semuanya. Wang Lin berdiri dan melambaikan tangannya. Gemuruh menggelegar bergema dan batasan yang tersisa di D semuanya runtuh. Ini termasuk pembatasan jiwa kuno dan pembatasan misterius lainnya yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk memahami semua batasan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia hanya melihatnya sebentar dan menghafalnya sebelum menghancurkannya dengan paksa. Metode ini mungkin membuat kekuatan pembatasan di Geladak menjadi lemah, namun akan memungkinkan Wang Lin untuk membuat celah di kapal jiwa iblis dalam waktu singkat. Setelah suara gemuruh bergema, Wang Lin mengambil kendali atas semua batasan di Geladak sebelum tatapan kaget Fan Sanmeng. Wang Lin sekarang menjadi pemilik Geladak. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat ke arah Fan Sanmeng. Kapal ini memiliki 9 lapisan. D ini adalah lapisan pertama, dan ada 8 lagi di bawah. Rekan penggarap, Anda mengatakan bahwa jika saya melanggar batasan pada kapal ini, Anda akan memberikannya kepada saya. Ekspresi Fan Sanmeng menjadi pucat. Ketika lapisan pertama kapal iblis jiwa rusak, dia menemukan bahwa kendalinya atas kapal telah diambil. Sekarang seolah-olah harta karun ini memiliki 2 pemilik. Dia tidak pernah membayangkan perubahan mengejutkan seperti itu bisa terjadi hanya dalam waktu 5 jam. Melihat dia tidak menjawab, Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tubuhnya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di lapisan kedua kapal jiwa iblis. Menatap tempat Wang Lin menghilang, ada sedikit rasa dingin di mata Fan Sanmeng. Jadi bagaimana jika dia berhasil menembus 1 lapisan? Pembatasan pada kapal menjadi semakin sulit jika semakin dalam. Saya tidak percaya seorang pembudidaya semut seperti dia bisa mengendalikan kapal jiwa iblis ini. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam sekejap mata, sudah 7 jam. Sehari penuh waktu berlalu dalam sekejap mata. Cahaya 7 warna di luar menjadi lebih mencolok, dan Soul Devil Bot bergetar lebih kuat. Mayoritas penghalang luar telah dipatahkan oleh Taois 7 warna. Saat jam ke-7 berlalu, aura mengejutkan datang dari lapisan kedua. Kapal jiwa iblis bergetar hebat. Tidak mungkin. Fan Sanmeng berdiri. Kejutan di matanya tidak bisa disembunyikan oleh cahaya apapun. Sebagian kendalinya atas kapal telah diambil. Sebelumnya, dia tidak bisa datang ke sini dengan tubuhnya dan hanya bisa menggunakan 30% kekuatan kapal. Sekarang Wang Lin telah mengambil lebih banyak kendali, dia hanya memiliki sedikit kendali lebih dari dia. Bab 1698. Palsu. Setelah Wang Lin melanggar batasan lapisan ketiga, kapal ini akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini adalah, tamu menjadi tuan rumah. Ada rasa dingin di mata Fan Sanmeng dan matanya berbinar.
Dia menunjuk keluar pada lapisan pelindung kapal dan tiba-tiba meredup. Saat ini, Van Sanmeng tenggelam melalui dek pertama dan memasuki lapisan kedua. Saat dia masuk, cahaya 7 warna menyelimuti seluruh kapal jiwa iblis. Taois 7 warna mendarat di geladak. Saat Daois 7 warna mendarat, Wang Lin, yang berada di lapisan ketiga, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas. Dia tenang dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Dia memang melakukan ini. Wang Lin mencibir. Setelah skema Van Sanmeng dipatahkan olehnya dan bahaya tersembunyi tidak lagi menjadi ancaman, dia secara alami akan memilih untuk meminjam kekuatan Daois 7 warna untuk menekannya. Pada saat ini, dek pertama Daois 7 warna berada di bawah kendali Wang Lin. Alhasil, secara tidak langsung mereka akan saling berhadapan. Dia harus mengalokasikan beberapa upaya untuk mengendalikan dek pertama untuk mencegah Taois 7 warna masuk. Bermain api, aku juga bisa. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel lalu dia melambaikannya. Pembatasan di dek pertama tiba-tiba bergemuruh dan semua pembatasan berhenti bergerak. Mereka benar-benar tenang. Saat pembatasan di dek pertama menjadi tenang, cahaya 7 warna menembus lapisan pertama dengan keras. Sang Taois 7 warna tertawa ketika dia memasuki lapisan kedua tanpa usaha apapun. Saat ini, Van Sanmeng telah memasuki lapisan ketiga, dan ekspresinya sangat berubah. Dia menyadari tindakan Wang Lin dan dia segera tiba di sampingnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin mati? Bahkan jika kita bergabung, kita bukanlah tandingan jiwa pertama. Kamu benar-benar membuka lapisan pertama untuk membiarkannya masuk. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia dengan tenang berkata, jika kamu terus berisik, saya akan membuka lapisan kedua dan membiarkan dia turun. Anda, Van Sanmeng menatap Wang Lin dan niat membunuh muncul di matanya. Karena kamu bisa membuka penghalang di sekitar kapal dan menyelamatkannya dari semua usaha ini, kenapa aku tidak bisa membuka lapisan pertama dan membiarkannya langsung menuju ke lapisan kedua? Tidak ada kebencian yang mendalam antara saya dan dia. Jika dia menginginkan busur Li Guang, maka aku akan memberikannya padanya, tapi kamu tidak sama. Jika kamu ingin tetap aman, diamlah untukku. Suara Wang Lin bergemuruh, menyebabkan wajah Van Sanmeng langsung pucat. Kamu tidak hanya akan diam, tapi berhenti melakukan gerakan kecil. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena membuka lapisan kedua dan membiarkan Taois 7 warna turun ke sini. Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapannya menyebabkan rasa dingin muncul di hati Van Sanmeng. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Lin sebenarnya menakutkan dan licik. Dia mengambil kembali inisiatif yang ada di tangan saya selangkah demi selangkah hingga dia mendapatkan keuntungan. Saya sekarang ditekan olehnya. Orang ini, kelicikan orang ini terlalu dalam. Van Sanmeng diam-diam merenung. Dia merasa sangat takut terhadap penggarap dunia gua yang awalnya dia hina. Menjadi licik di usia ini, jika dia adalah seseorang di benua astral abadi, dia pasti akan terkenal. Wang Lin menatap Van Sanmeng sejenak dan kemudian menarik pandangannya. Saat ini, suara gemuruh dari lapisan kedua terdengar keras. Lapisan kedua memancarkan cahaya 7 warna untuk menahannya, tapi sepertinya itu tidak akan bertahan lama sebelum runtuh. Jika kamu tidak ingin mati, maka kamu harus melakukan yang terbaik untuk memberiku waktu untuk membuka lapisan ketiga. Saya tahu Anda masih memiliki kartu as untuk menjaga diri Anda tetap aman.
Namun, Anda dan saya memiliki Kenda Li yang sama atas kapal ini saat ini. Jika saya tidak bekerja sama, Anda tidak bisa pergi. Wang Lin berbicara perlahan lalu menutup matanya. Bayangan kuno muncul di sekelilingnya dan dia membenamkan dirinya dalam mempelajari batasan pada lapisan ketiga. Ekspresi Fan Sanmeng sangat suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan menggaruk kepalanya. Dia merasakan ketakutan di hatinya terhadap apa yang dikatakan Wang Lin, karena semua yang dikatakannya adalah benar. Dia memang memiliki pilihan terakhirnya, dan karena itulah dia sangat tenang ketika meminjam kekuatan Daois 7 warna untuk menekan Wang Lin. Namun, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin dapat mengendalikan dua lapisan kapal dan menandinginya dalam hal kendali. Sekarang jika dia ingin menggunakan kartu asnya, dia membutuhkan kerja sama Wang Lin. Fan Sanmeng mengatupkan giginya dan berkata, "Apa rencanamu? Biarpun aku menahannya, aku tidak bisa memberi cukup waktu bagimu untuk menghancurkan lapisan yang tersisa tepat waktu. Jika Anda menyerahkan kendali sekarang, kami masih bisa pergi. Jika kamu tetap keras kepala, maka kami akan benar-benar mati." Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh bergema. Dek di atas mulai runtuh dalam skala besar. Sekitar 30% dari pembatasan telah dihancurkan. Saya butuh 3 jam. Wang Lin membuka matanya dan menatap Fan Sanmeng. Anda, Fan Sanmeng menunjukkan senyuman marah, dan sesaat kemudian, dia berbalik dengan ganas. Tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna datang dari lapisan kedua. Wang Lin menenangkan hatinya. Dia awalnya tidak akan memperlakukan kedua saudara perempuan ini seperti ini, tetapi mereka telah merencanakan untuk melawannya terlebih dahulu. Wang Lin selalu mengikuti aturan untuk tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Selain itu, pembatasan di sini sangat bermanfaat baginya. Setelah menembus 2 lapisan, 4 batasan besar Wang Lin telah selesai. Dia hanya perlu sedikit lagi untuk menggabungkannya guna menciptakan esensi. Mayoritas pembatasan pada lapisan ketiga adalah pembatasan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Saat dia mempelajarinya, pemahamannya tentang pembatasan meningkat pesat. Waktu perlahan berlalu. Gemuruh-gemuruh dari lapisan kedua terus bergema. Suara retakan menyebar dan lapisan kedua runtuh sepenuhnya. Tubuh Fan Sanmeng gemetar dan dia batuk darah. Setelah dia mundur beberapa langkah, cahaya 7 warna dengan cepat menyebar dari lapisan kedua yang runtuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia melambai ke atas. Semua batasan pada lapisan ketiga membentuk jaring dan terbang. Tak lama setelah itu, tubuh Wang Lin tenggelam dari lapisan ketiga ke lapisan keempat. Saat dia memasuki lapisan keempat, Fan Sanmeng mengikuti. Ada banyak kabut di lapisan keempat kapal jiwa iblis. Kabut ini menghalangi indera dan penglihatan ketuhanan seseorang. Dia menembus lapisan kedua. Bahkan jika aku mencoba menghentikannya, mengulur waktu selama 2 jam adalah batasnya. Bahkan jika Anda memahami lapisan ketiga, dia hanya perlu 1 jam untuk memecahkannya. Wang Lin, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya akui saya bersekongkol melawan Anda, tapi itu untuk tujuan kita bersama. Meskipun kamu akan menyerahkan sumpah darahmu kepadaku, aku juga akan menyerahkan sumpah darahku kepadamu. Bukannya aku bisa menyakitimu.
Sekarang kita telah mencapai titik ini, kita harus bertukar sumpah darah dan kamu harus menyerahkan kendalimu atas kapal. Mungkin dengan cara itu kita akan mempunyai kesempatan untuk bertarung. Fan Sanmeng tampak cemas dan memandang Wang Lin, yang berada di lapisan keempat. Wang Lin juga melihat ke arah Fan Sanmeng, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba tertawa. Kamu masih mencoba berbohong padaku saat ini. Aku berbohong padamu. Mata Fan Sanmeng menunjukkan ras. Sakit. Dia melihat ke lapisan ketiga di atas dan retakan tipis muncul. Wang Lin menghela nafas. Dia sepertinya tidak peduli dengan retakan yang muncul di atasnya. Dia menatapnya dan perlahan berkata, "Kamu bukan Fan Sanmeng. Apa maksudmu?" Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang saat dia menatap Wang Lin. "Kamu adalah Fan Sanlu. Faktanya, sejak saya memasuki perahu, Anda telah membuat rencana jahat terhadap saya. Mungkin jika saya menyerahkan sumpah darah, hal-hal ini tidak akan terjadi. Namun, kamu khawatir aku tidak akan menyerahkannya, jadi kamu batuk seteguk darah. Anda menggunakan metode yang tidak saya ketahui untuk mengubah penampilan dan aura Anda agar saya mengira Anda adalah Fan Sanmeng. Karena kesalahpahaman ini, kamu memberitahuku rahasia dunia gua ini jadi aku percaya kamu adalah Fan Sanmeng. Lalu, ketika saya melanggar lapisan batasan, meskipun beberapa reaksi Anda nyata, ada juga yang palsu. Saya belum mengetahuinya sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti." Wang Lin perlahan berbicara sambil menatap wanita itu. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari lapisan ketiga. Retakan muncul bersamaan dengan cahaya 7 warna seolah semuanya akan runtuh. "Apakah kamu sudah gila? Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan." Wanita itu mengerutkan kening. "Tidak mengerti, semua yang ada di sini palsu. Lapisan kedua ini, lapisan ketiga, lapisan keempat, semuanya palsu. Anda palsu. 7 warna mungkin asli, tapi yang ada di kapal ini palsu. Ini jelas merupakan dunia ilusi. Dunia ilusi yang realistis. Saya, Wang Lin, pernah menemukan mantra serupa sebelumnya, tapi saya belum pernah menemukan mantra yang begitu nyata." Wanita itu tampak terkejut sesaat, lalu dia menunjukkan senyuman pahit dan mundur beberapa langkah. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat dia melihat Wang Lin dan berbicara dengan getir. "Palsu, Wang Lin, apakah kamu benar-benar sudah gila? Kamu, jika kamu tidak ingin bertukar sumpah darah, baiklah, tapi kamu bilang semuanya palsu." Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam lapisan ketiga yang runtuh. Pukulan ini menyebabkan lapisan ketiga runtuh, dan cahaya 7 warna masuk, menyelimuti lapisan keempat. Pada saat yang sama, sosok Daois 7 warna mendekat. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.